Oke, selamat siang kita semua, salam sejahtera. Pada hari ini kami dari Kompas 1 ingin menyampaikan video mengenai literasi iodometri. Adapun kami terdiri atas Fitri Marani, Mutmainah, Siti Azhara, dan juga saya sendiri Bartolomeus. Literasi iodometri. Literasi iodometri adalah suatu literasi yang sering digunakan dalam analisis kuantitatif yang didasarkan pada reaksi reduksi dan oksidasi senyawa. Literasi ini terbagi atas dua, yaitu literasi iodometri dan literasi iodimetri. Literasi iodometri adalah literasi yang dilakukan secara tidak langsung, yang didasarkan pada reaksi reduksi oksidasi senyawa. Pada literasi iodometri, secara tidak langsung untuk zat yang bersifat oksidator akan mengoksidasi iodida yang akan diliterasi dengan larutan baku natrium tiosulfat. Indikator digunakan berupa larutan amilum. Dengan penentuan titik akhir literasi didapatkan bahwa adanya pemudaran warna biru pada saat setelah dilakukan literasi. Untuk literasi iodimetri, iodimetri ini merupakan salah satu bentuk literasi terhadap zat-zat reduktor dengan literasi langsung dan tidak langsung. Prinsip daripada literasi iodimetri sendiri berdasarkan reaksi oksidasi antara iodin sebagai peneter dengan reduktor yang memiliki potensial oksidasi lebih rendah dari sistem iodida, di mana sebagai indikator digunakan larutan Kanji. Literasi ini dilakukan dalam suasana pH netral dan sedikit asam, sehingga ditemukan adanya penambahan senyawa-senyawa asam pada saat proses penetraan. Titik akhir literasi ditemukan adanya warna biru yang timbul pasca literasi. Standarisasi. Pertama, isilah buret dengan larutan Na2S2O3. Kemudian, pipet 10 ml K2Cr2O7 0,01 N. Lalu, pipet 5 ml Ki 10%, kemudian pipet 5 ml H2SO4 2N, kemudian titrasi dengan Na2S2O3 dari buret hingga berwarna kuning muda. Lalu tambahkan beberapa tetes indikator amilum 1% hingga warna biru hilang. Kemudian catat volume Na2S2O3 yang diperlukan. Nah, di sini menggunakan rumus N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. Nah, di sini N2 V2 sudah diketahui, V1 sudah diketahui, maka kita ingin mencari N1 dari Na2S2O3.
maka Na2S2O3 sama dengan 0,01 dikali 10 dibagi 10,6. Maka hasil dari Na2S2O3 yaitu 0,0094 N. Dapat disimpulkan bahwa pembakuan larutan Na2S2O3 bertujuan untuk mengetahui konsentrasi larutan Na2S2O3 agar dapat dijadikan larutan baku. Hal ini dikarenakan Na2S2O3 tidak stabil dalam waktu yang lama dan diperoleh normalitasnya sebesar 0,0094. Penetapan kadar metampiron. Hal pertama yang dilakukan yaitu pembakuan larutan iodium. Iodium termasuk indikator yang relatif lemah. Hal ini menguntungkan karena potensial oksidasinya tuh lemah. Ia dapat mereduksi oksidator kuat sehingga iodida dapat mereduksi oksidator tersebut. Kemudian dibebaskan iodium. Nah, pada pembakuan larutan iodium ini kan ditambahkan indikator amilumnya tuh pada bagian akhir titrasi. Mengapa? Karena amilum tuh akan membungkus iodium sehingga iodiumnya tuh sulit untuk lepas. Nah, hal ini menyebabkan warna biru tuh sukar untuk hilang sehingga titik akhir titrasi tuh akan terlihat tidak terlalu tajam. Nah, setelah dilakukan pembakuan larutan iodium, selanjutnya dilakukan penetapan dari kadar metampiron. Nah, kadar metampiron itu diketahui dengan metode titrasi redoks yang menggunakan iodium. Iodium akan mengoksidasi senyawa-senyawa yang mempunyai potensial reduksi, sehingga dapat dilakukan titrasi langsung dengan iodium. Pendeteksian titik akhir dengan menggunakan indikator amilum. Nah, titrasinya itu dihentikan ketika berubah warna menjadi warna biru.